Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku Asri Aitko. Hari ini aku mau cerita tentang drama Korea yang aku suka banget dan mereka itu punya tempat tersendiri di hati aku. Padahal sebelumnya drama Korea ini tuh sempat aku underestimatein karena mungkin pas ngeliat posternya kurang aku suka atau ngeliat sinopsisnya terlihat kurang menarik, tapi ternyata menarik banget di setiap episodenya. Nah, drama apa aja itu? Langsung aja, yang pertama ada Miseng. Ini tuh drama Korea yang menceritakan tentang kehidupan di dunia perkantoran yang bekerja di bidang perdagangan internasional. Nah, drama Korea Miseng ini buat orang yang pernah kerja di kantor dan mungkin sekarang udah resign, katanya ini tuh salah satu drama Korea yang membuat mereka flashback ke kehidupan mereka di masa itu gitu. Karena memang saking relatable-nya sama kehidupan yang ada di dunia nyata gitu. Nah, tapi sebaliknya buat orang yang nggak pernah bekerja di dunia perkantoran, ini tuh drama Korea ngasih gambaran banget tentang apa aja sih yang sebenarnya terjadi gitu di kehidupan sehari-hari di dunia perkantoran. Entah itu konflik-konflik ketika mengerjakan bisnisnya maupun konflik-konflik internalnya gitu sama senior dan lain-lain. Nah, jadi drama Korea yang satu ini tuh sudut pandangnya lebih banyak diambil dari para karyawan baru yang mulai bekerja di sana. Jadi kita bisa ngelihat mulai dari mereka gugup, serba nggak tahu apa-apa, sampai mereka tumbuh menjadi menyatu dengan kehidupan dia di dunia perkantoran. Kita bisa ngelihat bagaimana struggle-nya antara satu orang dengan orang yang lain. Karena ini memang lumayan banyak sih tokoh-tokoh yang diekspos di drama Korea yang ini, dan kita bisa ngelihat bagaimana pertumbuhan karakter dari tiap tokoh yang ada di drama Korea ini. Nah, terus orang-orang yang ada di sini tuh kan baik karyawan maupun bos-bosnya itu tuh nggak semuanya orang baik gitu ya, ada yang nyebelin juga, bahkan nyebelin banget. Nah, makanya pasti terjadi konflik-konflik, baik itu konflik ringan maupun konflik yang besar. Cuman menurut aku konflik-konfliknya pun sangat bisa kita tolerir, jadi ini tuh bukan konflik yang dibuat-buat gitu. Konflik-konfliknya sangat realistis dan interaksi antar tokohnya itu sangat manusiawi. Makanya di drama Korea Miseng ini tuh banyak karakter-karakter yang kita favoritkan, bukan cuma satu orang aja gitu, karena ya itu kita bisa ngelihat bagaimana mereka tumbuh, bagaimana mereka menghadapi konflik dan lain-lain. Terus ini tuh bukan tipe drama Korea tentang percintaan, tapi kita bisa tetap dapat kehangatan itu tuh melalui kisah persahabatannya, baik itu kisah persahabatan antara karyawan yang setara maupun karyawan sama bos-bosnya. Jadi di drama Korea ini tuh kita tetap bisa dapat kehangatannya di tengah situasi yang begitu banyak tekanan. Nah, kalau aku harus menggambarkan drama Korea Miseng ini tuh mungkin bakalan aku gambarkan penuh tekanan, melelahkan, tapi juga bikin semangat gitu kata kuncinya. Nah, selanjutnya yang kedua ada drama Korea My Mister. My Mister ini tuh sebenarnya masih berlatar belakang tentang kehidupan pekerjaan, tapi berbeda dengan Miseng. Di My Mister ini tuh nggak cuma di dunia perkantoran yang diekspos, tapi juga di dunia luar kantor gitu, di kehidupan sehari-hari. Nah, My Mister ini tuh diperanin sama Ayu dan juga Lee Sun Kyun sebagai pemeran utamanya. Di drama Korea My Mister ini, Lee Sun Kyun berperan sebagai Park Dong Hoon, yang tokohnya itu ceritanya punya jabatan yang udah lumayan tinggi di perusahaan. Terus dia itu punya satu orang kakak laki-laki dan satu orang adik laki-laki, jadi mereka itu 3 bersaudara. Selain itu juga, dia itu punya kelompok persahabatan yang begitu deket banget, dan anggota persahabatannya itu lumayan banyak gitu. Di satu komplek itu tuh mereka karena hidup dari kecil bareng-bareng sampai udah tua pun sekarang, jadi mereka tetap bersahabat. Jadi kita bisa ngelihat bagaimana tokoh Park Dong Hoon ini tuh tidak hidup sendiri gitu, karena dia juga sudah memiliki istri. Nah, di sisi lain Ayu memerankan tokoh yang bernama Lee Ji An. Dia itu di perusahaan yang sama bekerja sebagai pekerja kontrak, yang otomatis jauh di bawah Park Dong Hoon. Nah, si Lee Ji An ini juga secara teknis sebenarnya hidup sendiri sebatang kara gitu, karena dia itu hanya memiliki nenek yang udah sakit-sakitan, dan dia itu secara hidupnya pokoknya tertekan banget karena sepanjang hidupnya harus selalu berurusan dengan hutang gitu. Pokoknya mereka itu terlihat dari kelas sosial yang berbeda banget gitu. Terus uniknya juga ini tuh kelas sosialnya tidak hanya digambarkan dari sisi Lee Ji An dengan Park Dong Hoon, tapi juga dari Park Dong Hoon dengan kakak dan adik-adiknya. Tapi ternyata meskipun kelas sosialnya itu terlihat berbeda banget, secara kejiwaan, secara mental gitu, atau secara konflik-konflik pribadi, ternyata nggak beda jauh. Mereka berdua itu sama-sama punya konflik-konflik yang harus mereka selesaikan sendiri. Bahkan yang kita lihat mungkin hidupnya udah
berkecukupan, ternyata tetap aja gitu mereka itu tidak sebahagia yang si Lee Ji-an kira gitu. Nah, karena kesamaan itu juga mungkin semua tokoh di sini itu jadi punya ikatan emosional yang hubungannya itu istimewa banget. Termasuk Lee Ji-an dan Park Dong Hoon, meskipun mereka itu tidak ada ikatan asmara karena kan Park Dong Hoon-nya udah punya istri, tapi sebenarnya mereka itu kayak punya ikatan emosional yang khusus yang justru sangat mendalam banget gitu. Kayak lebih-lebih dari sekedar kisah percintaan. Dan karena akting mereka itu emang bagus banget, kedalaman rasa yang barusan aku sebutin itu tuh nyampe banget di hati penonton. Jadi penonton itu bisa ngerasain gimana sesaknya, gimana sayangnya, gimana berterima kasihnya, gimana bahagia tapi tidak terungkapkan, kayak gitu-gitu. Nah, bahkan secara cerita maupun secara akting, drama Korea My Mister ini tuh sempat dipuji sama Paulo Coelho. Itu tuh adalah seorang penulis internasional dengan karya yang paling banyak dibaca di dunia saat ini. Salah satunya mungkin kalian pernah baca buku The Alchemist. Nah, penulis yang seperti itu juga bahkan memuji drama Korea My Mister ini. Dan dia sebut-sebut sebagai salah satu mahakarya terbaik. Wah, segitunya berarti ya. Nah, jujur aku juga suka banget sih sama drama Korea yang satu ini. Kalau harus aku gambarkan, drama Korea My Mister ini tuh dark banget. Terus juga getir, tapi sayang yang mendalam gitu sama drama Korea ini. Pokoknya kalian harus nonton kalau belum nonton drama Korea yang satu ini. Oke? Nah, selanjutnya yang ketiga drama Korea yang punya tempat khusus di hati aku adalah Dear My Friends. Jujur aku sayang banget sih sama drama Korea yang satu ini. Kalau Dear My Friends lebih ringan dibanding dengan My Mister maupun Miseng, karena ini tuh bercerita tentang persahabatan antara kakek-kakek dan nenek-nenek. Secara tema unik banget kan? Nah, kenapa aku bisa sayang banget sama drama Korea yang satu ini? Mungkin seperti halnya yang Reply 1988, drama Korea ini juga menceritakan tentang kehidupan sehari-hari. Tapi ini tuh lebih dinamis gitu, karena di setiap episodenya itu pasti ada sesuatu dalam tanda kutip konflik gitu ya, meskipun bukan konflik peperangan gitu, bukan gontok-gontokan. Tapi intinya setiap harinya itu si tokohnya itu selalu berkembang gitu. Dan di sini kan tokoh nenek-nenek dan kakek-kakeknya lumayan banyak ya. Yang bikin menariknya adalah mereka semua itu memang punya latar belakang kehidupan yang berbeda-beda banget gitu. Sehingga dari latar belakang kehidupan ini tuh pasti muncul konflik-konflik yang berbeda-beda juga. Latar belakang kehidupannya itu salah satunya ditandai dengan latar belakang karakternya, yang misalkan ada yang memiliki suami, terus juga ada yang udah bercerai, udah ditinggal meninggal, atau bahkan karakter yang meskipun udah nenek-nenek tapi dia itu belum pernah menikah sama sekali. Nah, yang bikin menarik adalah selain karena konflik-konflik yang dihadapi masing-masing, tapi mereka itu saling menopang satu sama lain gitu, karena ceritanya mereka itu udah bersahabat dari pas mereka masih duduk di bangku sekolah sampai sekarang udah nenek-nenek. Aduh, pokoknya aku suka banget deh sama drama Korea yang ini. Nah, terus meskipun di sini tuh kan banyak banget problematikanya, tapi si problem-problemnya itu sangat bisa kita nikmati dengan santai gitu menurut aku, nggak bikin stres gitu konfliknya. Karena ini tuh kayak realistis aja gitu, kayak memang mungkin dihadapi di dunia nyata kita sehari-hari. Terus juga meskipun di sini tuh tokoh-tokohnya banyak, tapi semua karakter itu kayak dikasih porsi yang pas untuk menceritakan tentang kehidupan mereka gitu. Nah, tapi jangan khawatir, meskipun di sini ceritanya tentang kehidupan nenek-nenek dan kakek-kakek, tapi tentu aja disegarkan oleh karakter Park Kwan sebagai anak dari salah satu nenek-nenek dan kakek-kakek ini. Jadi anak-anak dari mereka juga di sini ada keterlibatannya dan juga ngasih konflik tersendiri gitu. Jadi meskipun tokoh-tokohnya banyak, tapi semuanya itu tuh saling berkaitan satu sama lain dan menambah keseruan di drama Korea yang satu ini. Jadi nggak ada karakter yang sia-sia. Terus di sini aku juga suka banget sama karakter kekasihnya Park Kwan, yaitu Choi Yun Ha. Dan mereka juga pokoknya ada konflik tersendiri yang bakalan bikin kalian yang nonton juga suka, tersentuh, bahagia, dan lain-lain. Pokoknya komplit banget deh di drama Korea ini. Kalau aku bisa gambarin, drama Korea yang satu ini tuh manis banget, bikin sedih, bikin nangis, tapi juga lucu, dan pokoknya intinya bikin hati hangat deh. Nah, yang terakhir, yang keempat, drama Korea yang punya tempat khusus di hati aku adalah drama Korea Mr. Sunshine. Kalau untuk drama Korea yang satu ini, nggak usah diragukan lagi, ini tuh drama Korea yang bikin aku galau berhari-hari banget.
Meskipun sempat ditunda-tunda banget nontonnya karena aku kira drama ini gak seru. Nah, tapi untuk di video kali ini mungkin aku nggak terlalu cerita banyak karena aku sempet bikin videonya, video khusus tentang drama Korea yang satu ini. Jadi mungkin kalian belum nonton, bisa langsung dicek aja ya. Dan kalau misalkan ada yang mau aku cerita lengkap tentang salah satu drama Korea yang tadi aku sebutin, boleh request juga. Nanti insya Allah aku bikinin. Nah, jadi intinya itu aja, drama Korea yang punya tempat khusus di hati aku itu ada 4 drama Korea. Yang pertama Miseng, terus juga ada My Mister, ada Dear My Friends, dan juga ada Mr. Sunshine. Nah, ada nggak sih drama Korea yang udah kalian tonton atau mungkin udah nonton semuanya? Dan kalau misalkan udah nonton semuanya, coba cerita drama mana yang paling kalian suka. Oke, kayak gitu aja untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video aku yang lain ya. Dah!